Ya, welcome back to my channel. Intronya jelek banget ya. Eh, ya, untuk kali ini mungkin kita akan membahas soal new ZX25R ya. Ya, sebelumnya saya mau mendemonstrasikan sesuatu lah, intinya itu. Ya, agak bergejel sih, agak-agak on. Ya, lihat aja. Ya, eh bisa dilihat ya dari kecepatan eh, lewat antara antara saya dan jaraknya lah ya, dari antar pohon ini. Kenapa kenapa saya melakukan akselerasi seperti itu nanti akan saya jelaskan di belakang. Jadi di sini di video ini saya akan membahas tentang new ZX25R yang kemungkinan akan launching pada tanggal 4 April 2020. Kemudian di sini juga saya mungkin akan membahas apakah memang worth it untuk dibeli atau tidak gitu, dengan range harga mungkin sekitar 80, 90 sampai 110 atau 120 gitu. Dan kemudian saya juga akan menjawab satu pertanyaan, yang bukan pertanyaan ya, saran di Facebook saya gitu. Kenapa saya tidak menggunakan video editor ya. Jadi nanti akan saya jelaskan mungkin agak ke belakang kalau saya nggak lupa gitu. Jadi sit back, relax, and enjoy your video. uh, Sebentar, saya juga lupa satu hal. eh Apa sih namanya? Oh ya udahlah, entar itu nanti aja. Saya lupa. Jadi saya tuh tadi mau bilang sesuatu cuma saya lupa. Oke, mungkin langsung masuk ke materi aja. Awkward sekali ya. Langsung masuk ke materi aja ya. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah Kawasaki ZX25R. Itu adalah motor dari Kawasaki. Dia bukan keluarga Ninja ya, tapi keluarga ZX. Dia 4 silinder dengan bisa dikatakan performance oriented ya. Walaupun saya nggak tahu ini masuknya ke performance oriented apa enggak. Itu cuman karena bisa dibilang karena kita nggak tahu juga ya spesifikasinya seperti apa. Dan pertama-tama yang paling paling dipikirkan di sini adalah aturan atau rules yang ada di dunia gitu ya. Jadi bukan cuma di Indonesia gitu ya. Walaupun saya nggak tahu motor ini hanya akan masuk di Indonesia atau dipasarkan di global gitu. Cuman ini sangat penting untuk pengembangan atau development motor itu sendiri. Pertama adalah apakah masih ada rules power to cc ratio gitu. Karena bila memang masih ada, itu bisa menjadi faktor gitu, apakah motor tersebut memang nantinya akan keluar di atas 50 horsepower atau di bawah 50 horsepower gitu. Jadi itu memang semuanya dari rules. Oke. Nah, kemudian selanjutnya faktor lain adalah konstruksinya seperti apa gitu. Karena di sini saya sempat melihat dua konstruksi begitu. Mungkin yang pertama dari mesin lama gitu ya, ZX2R. Yang lama tuh namanya ZX2R, Kawasaki ZX2R. Oh iya, sebelum ada yang bilang ini hoax atau apa, no, Kawasaki sudah mendaftarkan ke TPT ya. Kalau saja ada namanya motor dengan kode ZX250F dan ZX250G gitu. Jadi ini bukan hoax ya, ini bukan hoax dan atau hanya prediksi sesaat gitu loh. Kalau ada dengar suara-suara aneh di belakang, mungkin ini karena suaranya saya add in gitu, jadi bukan saat di sana. Oke, untuk Kawasaki Ninja 250 yang tipe 1 silinder itu kodenya adalah BX250 gitu. Jadi untuk yang 1 silinder itu namanya BX250 Ninja 250 SL. Untuk yang 2 silinder namanya EX Eco. Jadi yang pertama adalah B Bravo Bravo X-Ray 250, yang kedua adalah EX atau Eco X-Ray 250, dan ini adalah Z Zulu X-Ray. Jadi memang sudah resmi ada kode baru gitu ya, dan Z itu memang kode untuk 4 silindernya Kawasaki gitu. Kalau misalnya ada yang tanya, lah kenapa Z650 cuma 2 silinder? Well, Z250 kode aslinya adalah ER gitu. Jadi sama dengan motor yang saya pakai. Jadi Z650 adalah ER. Sama dengan Z250 itu kodenya adalah E. Aslinya adalah E, bukan Z gitu. Jadi seperti itu ya. Kemudian
Dilanjut ya. Konstruksi mesin yang pertama saya lihat adalah konstruksi mesin yang belum down drive intake. Saya pikir itu mungkin dari mesin lama dengan tenaga 45 horsepower gitu. Terus kemudian konstruksi mesin yang kedua yang saya lihat dia sudah down drive intake 250 down drive intake gitu, walaupun saya kurang yakin itu adalah mesin 250 cc karena bentuknya agak besar, bisa jadi itu mesin 600 cc nya gitu, atau ZX6R yang baru gitu. Jadi nanti akan saya bahas apa perbedaannya. Oke, diasumsikan bahwa tidak terikat dengan rules yang pernah yang pernah berlaku gitu. Jadi powernya itu bisa semaksimal mungkin gitu. Walaupun di sini saya sendiri ragu gitu ya, bisa sampai 60 horsepower. Cuma prediksi saya kalau memang tidak terikat dengan satu rules, mungkin powernya bisa setara dengan CBR 500, itu di sekitar 52 sampai 50, mungkin 58 horsepower ya. Itu kalau misalnya 60 mungkin saya agak ragu ya gitu, dan itu pun memang teriakannya ada di RPM yang cukup tinggi, mungkin peak powernya di set di 15.000 atau 16.000 RPM gitu. Kemarin juga sempat dilihat bahwa limit RPM-nya ada di 18.000 kalau nggak salah. Jadi cukup tinggi ya, bukan cukup tinggi lagi ya, sangat tinggi gitu. Jadi memang peak powernya sendiri di cukup tinggi gitu. Bahkan mungkin torsinya pun bisa dibilang lebih besar daripada yang 2 silinder ya. Tapi nanti pencapaiannya ada di RPM yang kembali sangat lebih tinggi gitu daripada di 2 silindernya gitu. Jadi pertama itu ya yang saya lihat gitu. Jadi lalu apa hubungannya gitu dengan spesifikasi seperti itu? Bukannya bagus gitu kalau powernya tinggi gitu? Ya memang gitu, powernya memang bisa dikatakan bagus gitu, tapi semakin tinggi RPM-nya maka akan semakin sulit gitu loh untuk memenuhi demand dalam kota gitu ya. Bisa dibilang tadi waktu di awal video ya, bisa dibilang saya berakselerasi dari RPM rendah gitu. Jadi bukan yang di start kemudian saya nahan di RPM tinggi, bukan yang seperti itu gitu. Jadi saya langsung buka gas dari RPM rendah gitu, dan motor saya tidak kesulitan gitu dalam berakselerasi ya. Sementara kalau misalnya motor yang 4 silinder itu mungkin akan berat gitu, mungkin harus ditahan RPM-nya di sekitar 6.000 5.000 RPM gitu kalau mau berakselerasi gitu loh. Dan idle-nya saja mungkin bisa dikatakan tinggi gitu ya, mungkin idle-nya ada di 2.000 bahkan 4.000 RPM gitu, karena kalau terlalu rendah nanti suaranya looping gitu, yang suara hung itu malah jadi kayak duk 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 duk. Nah itu jadi kayak suara-suara yang looping lah gitu. Nah itu bisa rawan detonasi malah, jadi bensinnya pasti boros gitu ya, mesin-mesin seperti itu. Bahkan mungkin bisa dikatakan bisa lebih boros gitu ya dari Kawasaki R6N yang dikatakan bawaannya betot gitu ya. Mungkin sebetot-betotnya R6N di 1:18, 1:16 dalam kota gitu ya. Dia mungkin bisa di lebih boros dari itu, mungkin di 1:15 gitu ya. Bisa dikatakan itu bakal motor yang jadi lebih boros. Bahkan dengan saudaranya mungkin Z800 ya, yang motor 800 cc 4 silinder bisa jadi lebih irit Z800 gitu daripada ZX25R gitu loh. Kembali itu karena memang struknya terlalu pendek gitu ya. Struknya kita bisa prediksi mungkin sekitar 30 ya, 33 mungkin 33 mili. Sementara untuk pistonnya mungkin hanya 49 sampai 50 mili. Jadi pistonnya saja bisa dikatakan di bawah 5 cm gitu loh, sangat amat kecil gitu loh. Untuk perbandingan mungkin ya, pistonnya Yamaha Jupiter MX itu 54 gitu loh. Terus ya bisa dicarilah piston 4950 itu apa gitu. Jadi dan untuk konstruksi mesin juga tadi ya seperti yang dibahas gitu ya, kalau dia down draft intake mungkin bisa mencapai 55 horsepower gitu ya. Tapi kalau mungkin dia belum down draft ya sekitaran di 52 itu sudah sangat tinggi gitu, karena kita berkaca dari mesin yang lama itu adalah 45 horsepower gitu loh. Dan kemudian ada 2 tipe ya, antara F dan J. Mungkin saya pikir itu adalah ABS ya, antara ABS atau non ABS, saya nggak ngerti. Mungkin hanya di sensor ABS-nya gitu, yang satunya non ABS mungkin ya, ini hanya mungkin. Atau bisa jadi yang tipe F atau yang lebih mahalnya gitu, itu mungkin ya dia beda shock gitu ya, mungkin shocknya pakai Öhlins atau apa gitu, saya kurang tahu gitu. Cuma ya seperti itu gitu. Jadi soal performa seperti itu dulu. Kalau misalnya ergonomika ya mungkin gak usah ditanya ya, itu udah pasti nunduk ya, beda-beda sama motor yang saya pakai sekarang gitu.
udah jelas tegak gitu ya. Sementara kalau itu ya namanya juga ZX Family gitu ya. ZX Family itu udah pasti megelin lah gitu. Jadi ya apa ya kalau kok jadi ya gimana ya. Ya itu motor yang bisa dikatakan bukan untuk pemakaian harian ya gitu, bahkan mungkin bisa jadi khusus untuk sirkuit gitu kalau saya gitu. Oke, jadi kita mulai masuk ke dimensi performa secara real ya. Ya mungkin 0 sampai 100 saya pikir dia bisa lah dapetin 6 detik gitu ya. Akselerasinya cukup tinggi selama dia memang ditahan gasnya dari RPM yang cukup tinggi. Gitu ya. Mungkin ya bisa dikatakan 5 atau 6 detik ya, tapi kalau untuk mencapai angka 4 itu kayaknya agak sulit ya. Mungkin 5 atau 6 detik gitu ya. Mungkin 58 atau 6, 62, 6, 65 lah. Gitu. Jadi ini motor yang cukup cepat gitu ya. Bisa dikatakan performanya bisa bersaing dengan CBR 500 atau yang cc-nya 2 kali lipat dari dia. Gitu loh. Tapi kalau misalnya ditanya untuk kayak untuk apa ya hill climb atau buat nanjak ya itu pasti akan sulit gitu loh, karena memang torsinya harus ditahan di RPM atas, jangan kan yang 254 silinder gitu ya. Bisa diberikan contoh misalnya yang 400 deh, 404 silinder aja buat nanjak tuh ya agak susah gitu, agak abot gitu, walaupun mungkin motornya bisa dikatakan ringan gitu ya. Saya prediksi mungkin nanti berat kosongnya motor ini sih di 190 kilo gitu ya, mungkin nggak nyampe 200 gitu loh, karena mereka pasti nyari bobot yang paling seringan mungkin gitu untuk membuat ZX series ini. Nah jadi untuk performa udah jelas ya, ini untuk di tikungan sangat oke sepertinya gitu ya, dengan membawa nama ZX. Kemudian untuk di lurusan juga ya udah pasti oke gitu ya. Bisa dikatakan the best performance in 250cc class. Tapi kalau untuk pemakaian daily kayak riding santai dalam kota itu mungkin agak sulit ya, karena pertama idle-nya pasti tinggi di RPM tinggi. Kalau idle-nya tinggi udah pasti suhunya juga tinggi. Kalau di suhu yang tinggi ya silakan aja nyaman apa enggak kakinya gitu kan. Udah gitu nunduk posisinya gitu. Setinggi apapun ya pasti nunduk gitu, karena memang dia didesain untuk nunduk gitu loh. Kita udah lihat Jonathan Rea naik itu gitu ya tetap nunduk kan gitu loh. Saya pun mungkin yang tingginya 180 cm ya tetap akan nunduk gitu pakai motor tersebut tuh. Jadi untuk daily kayaknya agak sangat merepotkan gitu loh, dan udah pasti boros gitu. Kalau saya punya motor itu udah pasti saya pakai hanya untuk ke sirkuit gitu ya, bukan untuk daily gitu. Daily mendingan saya pakai ER6N saya gitu. Itu udah no brainer lah gitu. Ya itu dulu mungkin. Terus untuk apa ya, bisa dikatakan harganya sendiri saya katakan that's really expensive kalau memang sampai 110-120 juta. Walaupun di TPT sendiri sudah diperlihatkan harganya 74 sampai 85 juta gitu, yang otomatis mungkin ya perkiraan itu kalau Kawasaki mungkin ambil harga di atasnya itu ya mungkin bisa dijual di angka 90 atau 85 sampai 95 juta. Intinya masih under 100 lah. Sekalipun under 100 pun kayaknya selama powernya masih di bawah 60 horsepower menurut saya agak gimana gitu ya, karena ya bukan yang memberikan standar ya, tapi 60 horsepower itu udah standarnya gitu menurut saya untuk motor 100 juta gitu loh. Jangan apa ya itu motor boros gitu, dan itu bukan untuk daily gitu ya. Tapi kalau misalnya memang saya hardcore atau maniak untuk di sirkuit ya oke lah gitu. Tapi menurut saya se-hardcore-hardcore-nya saya di sirkuit, apa sih yang dicari dari ZX25R itu? Nah itu kan yang dipikir gitu. Pertama, itu motor gak ada kelas lawannya. Jadi nggak akan ada namanya balapan-balapan. Ya kita nggak akan bisa melihat itu ngelawan CBR 250RR gitu, ngelawan R25 gitu di sirkuit. Itu no-brainer banget gitu, karena udah pasti itu ZX yang di depan gitu ya. Ya beda kelas gitu. Jadi kita nggak akan melihat event seperti itu ya, atau kalaupun melihat event seperti itu pasti ada handicap gitu. Misalnya contoh CBR 250RR dan R25-nya full tune up gitu, kemudian si ZX-nya bisa dibilang balah, mungkin dipotong RPM-nya gitu loh. Disunat RPM-nya yang tadinya mungkin bisa sampai 18.000, mungkin cuma boleh sampai 15.000 RPM gitu.
Ya standar aja mesti di nerf gitu loh buat buat dijadikan lawannya CBR 250 RR dan R2 R25 gitu. Jadi agak gimana gitu, kita melihat dari balapan di luar ya, kayak misalnya ARC pun TVS yang satu silinder itu ya cc-nya 312 gitu, bukan 250 kan gitu loh. Jadi ya perbedaan silinder ini sangat-sangat berdampak penting gitu loh dibandingkan yang lainnya gitu kan. Jadi semaniak-maniaknya saya dalam balap pun, balap yang mungkin ada pun hanya ya OMR gitu, one match race gitu. Oke, jadi eh apa ya, saya nggak tahu ya, mungkin bisa dikatakan mungkin ya nanti akan ada kelas balapnya gitu ya, mungkin nanti gitu ya, tapi mungkin setahun ke depan, 2 tahun ke depan gitu. Tapi ya saya nggak tahu gitu akan terrealisasi atau tidak gitu, karena wow, 250 cc dengan berat seperti itu ya menurut saya agak kurang fun gitu. Saya mendingan bawa sekalian satu silinder gitu, kayak semacam RC250 gitu yang memang benar-benar masih bisa saya optimalkan di jalan umum gitu ya, atau mungkin di sirkuit kecil gitu ya. Kalau misalnya sudah kelasnya 4 silinder ya dia akan berperilaku seperti yang ZX6R gitu, hanya saja lebih pelan gitu loh. Ya ini mas, sorry itu say gitu, tapi sekencang-kencangnya 250 cc 4 silinder ya pelan, suaranya mungkin kenceng gitu, tapi ya that won't be such an impressive speed gitu. Jadi ya tadi saya juga sudah mempraktekkan gitu ya bagaimana kelas 650 cc berakselerasi gitu loh. Jadi no effort gitu loh untuk flyby gitu loh. Ini pun saya hanya cruising di RPM 2000, 3000 gitu. Kalau saya mau buka gas, ya motor saya nggak akan kesulitan dalam mengangkat kecepatan gitu. Walaupun memang kecepatan motor saya sangat rendah gitu di RPM yang juga cukup rendah gitu, karena torsinya memang sangat tinggi gitu loh dibandingkan dengan tinggi di RPM yang bawah gitu loh dibandingkan dengan si ZX25R itu. Jadi ya menurut saya sih itu. Oke. Nah, jadi ya bisa dilihat ya, saya di sini flyby-nya sangat mudah sekali gitu. Dibandingkan mungkin nanti kalau ZX25R ya pasti akan ada effort yang lebih tinggi. Gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya harga 80-90 juta, anggaplah di bawah 100 juta. Beli gak? Ya menurut saya sih no, hell no gitu. Mungkin gua bakal beli kelas 250 dan gua tuning habis-habisan dengan sisa uang sekitar 30 juta. Itu lebih make sense menurut gua gitu, karena memang pertama bisa digunakan secara daily, yang kedua buat di sirkuit ya berani-berani aja gitu loh. Terus untuk suara ya kalau emang gua senekat itu gua pengen suara, gua mendingan beli Benelli 249S yang harganya setengahnya gitu loh. Atau ya gue cari ZX atau CBR 600 second lah gitu ya, yang di harga 140 gitu loh. Apalagi kalau nanti harganya di angka 110 120 ya. Well, that's kinda weird if I bought one. Karena kalau misalnya harganya di range 110 120, gue bakal hunting, gue bakal nunggu gitu, gue bakal nabung gitu, gue bakal nabung buat beli ZX 599 atau mungkin CBR 600 gitu, atau GSX gitu ya, yang kategorinya memang sudah 604 silinder gitu loh. Atau bahkan bisa dikatakan di bawah 100 pun udah ada GSX 750 full paper. Ya silakan aja sih ngatain gue tim mending gitu, tapi ya emang gue kaum mendingan gitu. Bukan tim kaum mending gitu, cuman kalau gue sendiri sih kaum mending gitu. Bukan mendingnya gue bukan mending doang gitu, tapi mendingnya gue mungkin bisa dikatakan lebih parah gitu. Kalau gue emang pengen beli motor harga segitu ya gue bakal beli, tapi ya gue nggak akan beli ZX25R gitu, mungkin gue bakal nabung lagi gitu. Apalagi kalau misalnya harganya di 120 juta, udah pasti gue beli ZX 599 gitu loh, yang memang range-nya di 150 gitu. Jadi gue bakal nabung lagi gitu. So it's kind of weird gitu loh, karena motor tersebut akan behave seperti 600 gitu, cuman ya bisa dikatakan lemot gitu loh, literally lemot gitu loh. Ya itu palingnya pandangan gua. Oke, jadi ya beli apa enggak ya terserah lu pada gitu. Cuman kalau gue sih kemungkinannya amat sangat kecil gitu ya, kecuali mungkin gua kalap bakal beli gitu ya, kalau ada duit kalap maksudnya gitu kan. Ya kalau misalnya lagi keadaan konteks gua waras ya enggak beli gitu.
Oke, jadi eh, itu ya untuk new Kawasaki ZX 25R, ya, fuel consumption-nya mungkin boros gitu ya, sekitar 1:16, 1:15 gitu, akan bahkan mungkin lebih rendah. Terus powernya mungkin sekitar 55 sampai 60, mungkin 58 atau 56 ya, sekitar segituan. Terus kemudian ada dua tipe, ABS dan non ABS, atau dia all-ins dan non all-ins. Terus tipe selanjutnya ya paling buat behave ya bagaimana lu expecting ZX pada umumnya gitu. Dia bakal nurut, leaningnya oke, itu akselerasinya oke, tapi hanya di jalan datar gitu, bukan untuk tanjakan gitu ya. Terus dia mungkin akan agak susah belok saat dia memang kondisinya adalah downhill. Kalau hill climb mungkin oke lah gitu. Tapi ya tetap berat gitu loh dibandingkan yang satu silinder gitu atau mungkin dua silinder cc besar gitu. Nah, terus ini gue akan menjawab satu lagi gitu ya. Ada yang rekomend katanya gue kenapa nggak pakai video editor. Sebenarnya gue bukan yang nggak mau bayar ya. Gue ada satu kenalan namanya Andri Dwi Putra. Dia lagi skripsi sekarang. Jadi proyek ini tadinya proyekan rame-rame, nggak cuma gue doang. Jadi si Andri ini orang yang luar biasa. Dia sebenarnya dia bisa editing video dengan bagus gitu ya. Dan gue percaya sama dia. Cuman memang belakangan memang ada kesibukan gitu ya. Dia sibuk dengan kuliahnya. Dia lagi skripsi. So, gue pikir daripada gue mengkhianati orang gitu ya dengan gue bayar editor yang lain, mendingan gue nunggu gitu ya. Sementara ya bisa dikatakan gue edit video gue sendiri gitu. Well, ya hasilnya memang jelek gitu, tapi ya balik lagi ini memang bukan profit orientation gitu loh. Jadi bukannya gue nggak nerima saran apa gimana gitu. Terima kasih sekali gitu yang udah private message gue di Facebook gitu. Ya sekian dari gua. Oh ya, gue cuma mau ngingetin kalau yang nonton ini cuma 30% yang nge-subs gitu. Jadi mungkin bisa tolong di-subs gitu ya buat bantu-bantu yang lain. Terus kalau misalnya lu suka sama konten gue ya silahkan di-like, kalau nggak suka ya udah gitu loh. Tapi ya itulah gitu. Sama paling vlog selanjutnya udah siap, bahan materinya udah ada gitu ya. Cuman tinggal gue edit, nanti gue upload. Ya sekian vlog dari gua, sorry agak lama ya, sekitar mungkin materi ini habis sekitar 20 menitan, 23, 22 lah gitu ya. Ya sampai berjumpa di vlog selanjutnya, semoga semuanya diberikan kesehatan. Oke, gue cabut dulu, dadah.